Teman gaya hidup masa depan, cicil masa depan mapan dari sekarang. Kita akan ngebahas suatu hal yang emang nggak enak ya kalau sampai menimpa kita ya. Tapi memang belakangan ini kenyataannya banyak sekali memang orang-orang yang mengalami PHK. Tapi gini deh, supaya kita bisa menghadapi semuanya ini juga dengan lebih lega, bukan lega sih, dengan lebih siap. Ya, gimana cara menghadapinya gitu ya? Betul, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Nur Hasan Kurniawan, Chief Employee Benefit dari Manulife Indonesia. Halo Pak Nana. Apa kabar Pak Nana? Baik Pak. Ini teman kami Pro. Silakan duduk Pak. Pak, yang namanya kena PHK tuh pasti nggak enak ya Pak ya? Aduh, atau PHC nih? Apa tuh Pak? Pemutusan hubungan cinta. Aduh, itu juga nggak enak Pak. Saya PHK Pak. Oh PHK ya? Memberi harapan kosong. Aku PHK ada juga Pak. Apa itu? Putus hubungan kekasih. Tapi bukan. Ini bukan PHK jenis itu yang kita mau omongin. Walaupun katanya emang PHK itu ada beberapa jenis ya Pak. Betul. Apa aja Pak? Jadi kalau kita Selain putus hubungan kekasih ya Pak. Ya. Jadi kalau kita lihat jenis-jenis PHK atau pemutus hubungan kerja itu tuh memang jenisnya banyak macamnya dan ada di peraturannya di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang tenaga kerjaan. Tapi kalau boleh saya samarikan itu ada 4 kurang lebih. Oke. Jadi kalau yang pertama itu kita kenal dengan namanya pengunduran diri atau resign. Oke. Ini yang dilakukan oleh Pro. Saya masuk kategori itu. Iya, yang pertama. Ya. Terus yang kedua adalah pemberhentian kerja sementara atau layoff. Biasanya kan kalau misalnya ada yang kapasitasnya karyawan kontrak, biasanya setelah berapa bulan kemudian diberhentikan sementara. Terus ada yang ketiga adalah pemberhentian atau benar-benar PHK total. Itu dinamakan discharge bahasa kerennya bahasa Inggrisnya. Dan yang terakhir adalah berhenti pemutusan hubungan kerja karena pensiun, karena sudah masuk usia pensiun kemudian sudah keluar dari perusahaan karena pensiun atau retirement seperti itu. Oh jadi sebenarnya itu masuk jenis-jenis PHK ya. Kita selama ini tahunya adalah yang nomor 3 tuh Pak, ya kan pemberhentian. Nah ini kalau ngomongin soal PHK, walaupun tadi penonton di studio nggak ada yang di PHK ya, tapi mungkin ada yang mau bertanya, boleh loh. Silakan mau nanya ke Pak Nana. PHK-kan orang. Nah bisa juga ya. Oke silakan Mbak. Dengan siapa? Dengan Juni. Mbak Saya ingin Juni. bertanya apa yang diberikan, imbalan yang diberikan oleh perusahaan saat pensiun dan bagaimana perhitungannya Pak? Oh ini yang pensiun nih ya yang ditanya ya. Kasih. Nah pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi balik lagi ya, kalau kita bicara peraturan yang mengatur ketenagakerjaan di Indonesia itu kita mengacunya ke Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah tadi yang saya sebutkan jenis-jenis PHK itu dijelaskan semuanya, dijabarkan di undang-undang tersebut, termasuk juga istilahnya berapa yang nanti harus wajib dibayar oleh pemberi kerja kepada pekerjanya. Jadi berdasarkan pasal 156 di Undang-Undang 13 tahun 2003, maka pemberi kerja wajib memberikan pertama adalah uang pesangon, terus yang kedua uang penggantian hak. Nah, atau kalau Itu adalah besarannya gaji berarti ya Pak ya? gaji macam-macam. Kalau bisa sedikit ngelihat contekan dulu. Boleh Pak. Biar juga lebih Terus nggak jelas. hafal nih. Yang masuk kategori haknya itu apa gitu Nah, kan? ini katakan, nah kemudian berapa besarnya itu tergantung masa kerja. Sebagai contoh saya ambil ya, katakan untuk yang bekerja di atas 8 tahun, maka pesangonnya tuh sebesar 8 kali upah. Itu uang pesangonnya. Oke. Nah, kemudian untuk masa kerja di atas antara 6 sampai 9 tahun, maka ada berhak untuk uang penghargaan kerja itu sebesar 3 kali upah. Nah, jadi itu hal-hal yang mungkin dari teman-teman, dari karyawan itu wajib tahu nih. Jadi Undang-Undang 13 itu memberikan hak apa sih bagi pekerja yang harus diminta kepada pemberi kerjanya, seperti itu. Jadi wajib dong ya Pak perusahaan ngasih pesangon sama dana pensiun gitu kan. Wajib. Kadang-kadang kan suka ada yang mau ngeles-ngeles juga gitu. Iya, usaha. Iya. Ya, Karena karyawan kan biasanya kita nggak tahu ya. Itu kalau ngomongin soal pesangon Pak, ada nggak dana program dana pensiun gitu yang bisa masuk dalam pesangon gitu? Betul. Nah, memang seperti saya sampaikan tadi ya, pemberi kerja wajib membayar pesangon dan juga uang penghargaan masa kerja sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003. Tapi perusahaan yang sudah mencadangkan untuk pembayaran pesangon dengan penghargaan masa kerja masih sedikit. Jadi istilahnya mereka hanya melakukan mencatat setiap tahun, oh saya punya kewajiban membayar pesangon berapa, tapi belum cadangkan. Nah, beberapa perusahaan asuransi dan juga dana pensiun lembaga keuangan itu sudah mempunyai suatu program untuk membantu perusahaan mencadangkan
program pesangon bagi karyawannya. Contoh kalau kita DPLK, kita kenal dengan nama DPLK PPUKP, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, program pensiun untuk kompensasi pesangon, seperti itu. Oke. Oke, jadi ada ya dana pensiun yang ada. untuk pesangon disiapkannya. Betul. Iya. Dan itu bisa kita siapkan juga jadinya ya Pak ya. Benar. Iya. Pro ada pertanyaan nggak? Mumpung ada Pananang. Ini ikut yang ngintip-ngintip aja kan. Iya. Sarannya berapa gitu kan. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita bersama dengan Pak Nanang dan juga Mariska Prudence. Tetaplah bersama kami di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh